Ih, Bu Jo nih udah selonjoran bener. Bu Fatimah, udah Bu Fatimah ini. Buningrum aja manggilnya Ningrum. Bu Fatimah Ningrum. Safitri. Oh, banyak amat namanya ya. Baik kakak, kita punya anggota baru, Kak Sidik nih. Kemarin kemana Kak Sidik? Ada. Pusing kemarin pusing. Puyang. Anu baik. Anu baik. Para Ya, siap. Waduh. Kaju, waduh, kesorot nih. Oh, ada cucunya. Ngelonin. Luar biasa. Ya, sudah berjalan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebahagiaan, diberikan rahmat hidayah berkahnya, sehingga dapat berkumpul dalam ruang elaborasi ini. Kakak sekalian, diingatkan kembali bahwa saya merekam pertemuan kita ini selama 2 JP. Untuk itu, kakak-kakak pastikan jika ada sesuatu hal yang tidak dapat menghadiri kegiatan ini atau tidak dapat menghidupkan kamera atau menghidupkan sound kemarin Kak Rudi ya, atau Kak Murad ya, dikabarin saja. Khawatir ketika saya panggil tidak menyaut gitu, karena rekaman ini tidak menggambarkan bahwa kita nggak bisa sound system atau apa seperti itu. Selanjutnya kakak, mudah-mudahan di pertemuan hari ini kita juga masih diberikan semangat, karena memang ini adalah tugas kita, ibadah kita yang luar biasa. Selain mengajar, kita juga belajar sampai sepanjang hayat. Kak Fatimah masih di sekolah atau di mana ini? Udah pulang Pak, baru sampai. Ih, mantep, baru sampai, santai dulu, nggak apa-apa. Tapi udah makan kan? Yang penting udah makan dulu. Kayak Kak Roop udah makan, Pak Imam udah beres. Ini khawatir Kak Fatimah ini. Belum nih masih tuh. Belum. Sambil dimakan Kak Roop, bahaya nanti. Gitu. Baik, sebelum dimulai, kita jangan lupa lagi kayak kemarin, kita awali dengan berdoa. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik kakak, kemarin kita mempelajari apa Kak? Bisa kita review kembali? Khawatir ada yang perlu dibahas. refleksi Ya. Kalau itunya udah dibaca, yang di LMS. Materi di LMS udah dibaca, kayak dibuka ya. Lihat ada jawaban Kak Fatimah juga ada, Kak Rudi, Kak Sidik tuh udah ada jawabannya. Jadi LMS itu dibuka aja Kak, lalu diisi jawabannya berdasarkan hasil materi yang Kakak baca, lalu dituangkan dalam kuis. Kuis tersebut tidak ada benar salah Kak, nggak apa-apa, diketik saja. Sekali lagi, tujuan utama kita adalah upgrading sebagai guru, baik yang masih muda ataupun yang sudah berjalan menuju usia lebih muda lagi gitu kan. Pastikan kita semua terbiasa di bidang IT, di bidang apapun, terutama di bidang akademik. Hari ini betul kita akan membahas refleksi. Saya yakin kakak sudah bisa membaca dan membuka. Kita coba bahas bersama-sama apa yang sudah kita baca di dalam LMS, lalu kita coba diskusikan dalam pertemuan kali ini. Izin saya coba share screen sekarang. Sambil di woro-woro teman-teman itu apakah sudah hadir atau enggak, coba ingatkan kembali bahwa hari ini ada elaborasi. Karena ini direkam sekali lagi, jadi pastikan hadir. Jangan sampai ketika BGP dan kementerian membuka rekaman kita ini, ternyata di absen atau di dalam layar tidak ada. Seperti itu.
nanti saya tidak bisa memberikan pembelaan seperti itu. Kita coba lihat entire screen dulu aja. Ada Kak? Sudah muncul? Sudah Kak. Sebentar ya. Oh. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa masuk, Kak Murino. Tolong dijawab, coba apa alasannya? Nggak bisa masuk katanya, Kak Murino. Laki-laki dua, laki-laki yang kudu laki-laki dua. Itu. Coba saya balas dulu ya, Kak Murino ya. Laki-laki dua. Isi apa sih, nggak ada buang, isi apa ini? Baik, ini Kak, kita belajar ini modul 1-1 refleksi untuk perubahan paradigma diri grup Pojoka. Kita pertemuan gitu. Nguma lagi ngejum nih nguma. Tujuan pertemuan kali ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid yang efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, refleksif nih ya. Capaian akhirnya adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ada yang baru buat teman-teman, juga baru buat saya. Apa sih yang reflektif itu? Padahal gampang ngajar begitu-gitu aja Pak ya. Tinggalkan kembali kesempatan bersama kita, yaitu tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Nah ini, mematikan mikrofon Pak. Hadir seutuhnya, kita benar-benar fokus, walaupun ada kegiatan apapun. Seperti hari ini, di depan saya ada Ananda yang sedang menangis. Harus hadir seutuhnya buat kakak dan untuk materi ini. Hargai waktu bersama, seperti itu. Memaksimalkan fitur chat, jadi pastikan kita harus chat dan mengabarkan, berkomunikasi. Klik raise hand sebelum bertanya. Di dalam layar itu ada raise hand, silahkan digunakan. Dan gangguan teknis adalah hal-hal wajar. Tadi nggak bisa masuk, nggak bisa apa, itu hal yang wajar. Kabarin via grup atau via Japri, tetapi jika sudah mulai, sangat sulit saya mengangkat telepon atau membalas WA, karena memang kita harus hadir seutuhnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa membantu jika ada rekan kita yang tidak bisa masuk, seperti itu. Tujuannya hari ini yaitu, yang pertama, teman-teman bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, implementasi menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Kakak, nanti dalam akhir perjumpaan kita kali ini, kita akan banyak membaca dan menulis refleksi. Refleksi bagaimana? Itu adalah tugas kakak-kakak yang berdasarkan pengalaman dan hasil baca. Akan digali bagaimana cara menulis refleksi tersebut. Oke, ini ada halo Bapak Ibu. Tujuan dari kita kali ini adalah satu, dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di sebelumnya, kakak sudah belum membuka LMS dan mempelajari elaborasinya. Saya yakin sudah, kita akan ulas kembali pada hari ini. Yang kedua, kita semua dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Seperti itu, ada 3 macam, nanti kita coba gali bersama-sama. Santai Kak, kita kerjakan bersama-sama ya. Agenda kita hari ini itu yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Jadi ada 1 babak, babak kedua, dan babak ketiga. Kayak main bola, ya ada 3 babak. Ini Kak, waktunya kita akan menjalankan 2 JP, 5 menit pembukaan, lalu 10 menit review, 10 menit seperti ini, dan akhirnya kita selesai pada menit ke-90. Seperti itu. Oke, sebelum ke review framework dan model tulisan refleksi, kakak, saya ingin bertanya kepada kakak-kakak, ketika membaca hasil materi, ada nggak kesulitan kakak-kakak dalam memahami isi materi refleksi ini? Silakan kakak-kakak boleh mencoba
present dan menjawab pertanyaan tersebut. Ada Kak yang bisa menjawab, Kak? Bisa membantu kami? Dalam materi refleksi tadi, kira-kira Kak, ada yang mengalami kesulitan? Kenapa nih? Masa bisa? Mesti sih, wis. Kak Rudi, bisa dibantu? Iya Kak, Silakan Kak Rudi. benar. Apa ya? Eh, Satu. maksudnya, maaf Kak, ulangi pertanyaan Kak. Baik, ketika mempelajari refleksi sebelumnya, kira-kira apa yang Kak Rudi rasakan dan apa materinya itu ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira seperti itu. Kesulitan refleksi yang saya dapatkan biasanya sih Kak, saya tuh suka lupa dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi terkadang mau merefleksikan diri itu karena mungkin apa ya, terlalu banyak kendala yang sering dihadapi, makanya mau ngebuat apa tadi yang apa ya tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang tentang refleksi yang tadi diisi ya. Jadi kadang suka lupa aja sih kendalanya Kak. Jadi lupa ya apa yang mau diejawantahkan gitu ya. Iya. Baik. Kalau Kak Fatimah, kira-kira kalau mengalami kayak hal kayak Kak Rudi itu apa sih yang dilakukan oleh Kak Fatimah kira-kira? Lupa dalam hal apa tadi Pak maksudnya Pak? Misalnya Kak Rudi itu udah memiliki apa ya, memiliki masalah trouble gitu dalam pembelajaran tuh. Tapi beliau ini lupa apa sih yang kesulitannya itu gitu kan. Sehingga nggak bisa nge-review, nggak bisa direfleksi gitu. Kita sering gitu ya kadang-kadang ya. Kemarin tuh apa ya sulitnya, tapi kan aduh udah lupa. Jadi nggak keselesaikan tuh. Kira-kira gimana tuh? Berarti melakukan hal yang sama seperti kalau yang di materi sebelumnya yang direfleksi tadi dikerjakan, berarti Ya. itu di tahap rutin berarti ya. Jadinya melakukan hal Rutin. yang biasa dilakukan ya. Jadinya tidak merefleksi jatuhnya Pak. Tidak mengembangkan hal apa yang harus diubah. Oke. Siap. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ciar. Waduh, tepuk tangan. Baik, Kak Rudi, Kak Fatimah, dan teman-teman. Memang refleksi itu nanti kita buka bersama. Hal yang sebenarnya kita sering lakukan, Kak. Kalau saya baca dari hasil pemaparan kakak-kakak dari pertanyaan kuis gitu kan, semua menjawab bahwa refleksi itu seperti berkaca katanya. Kalau kita ngaca itu kadang-kadang ya kita ngerasa cantik dan ganteng nih gitu kan. Padahal yang menilai kaca kita cantik atau ganteng orang lain nih. Tapi gimana sih supaya kita bisa ngaca secara benar, secara baik dan secara terstruktur? Hari kita coba bersama-sama. Kita coba gali, terbuka pada diri sendiri supaya kita bisa mengenali diri sendiri. Baik. Sebelum mendalami tentang materi refleksi, kakak-kakak, kita coba jawab pertanyaan. Sebelum kita lanjut, kakak, kita coba menarik nafas, lalu melamun lah, gitu kan. Menurut pengalaman kakak-kakak semua nih, sejauh mana urgensi atau pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Mangga, kakak-kakak tulis di kolom chat. Kira-kira sepenting apa sih, gitu kan? Simple, padat, dan tidak jelas. Oh, dan jelas, silakan. Sepenting apa? Di kolom chat boleh diketik, Kaju, enggak.
Hmm. Kak Hafiz, selamat datang. Kak Hafiz Anas, silakan. Kita sedang mulai nggak apa ya, lanjut ya. Baik, Kak Rudi sudah mapel PJOK pelajaran paling lengkap. Oke, luar biasa. PJOK sangat penting di sekolah, betul. Kak Rauf, tolong dibantu Kak Rauf. Sepenting apa sih pelajaran PJOK, Pak Rauf, menurut Pak Rauf? Kak Rauf, masih di mute? Oke, Siap. siap. Pelajaran pendidikan jasmani olahraga itu sangat penting. Karena yang pertama ini menyangkut masalah kesehatan fisik. Ya. Nah, PJOK kan bisa membantu siswa mengembangkan kebiasaan hidup sehat gitu ya, melalui aktivitas fisik yang teratur gitu. Yang kedua, ada kesehatan mental, kayak semacam aktivitas fisik yang teratur gitu dapat meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres lah gitu, kecemasan ataupun depresi. Nah, kemudian yang ketiga itu keterampilan sosial. Melalui olahraga aktivitas fisik kan siswa itu bisa belajar bekerja sama dalam tim, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kemampuan sosial mereka lah begitu. Oke. Luar biasa. Cukup? Nah, jadi kesimpulannya gini. Jadi pelajaran PJOK itu tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk perkembangan sosial, emosional, dan mental siswa, membantu membentuk individu yang seimbang, yaitu sehat dan produktif, begitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dari saya. Iya. Ya, betul sekali, Kak. Saya setuju banget. Ditambah nih saya baca di Kak Hafiz Anas, Kak Juh, Kak Fatimah, Kak Imam, semua mengamini bahwa PJOK sangat penting. Pertanyaan kedua, Kak. Saya tulis di kolom chat, silakan. Adalah mana tadi? Wah, nggak ada. Oke, kehapus. Oh nih, jika ada otoritas atau pemerintah akan meniadakan mata pelajaran PJOK, waduh nih, PJOK nggak usah deh katanya. Karena tadi cuma refreshing doang. Oke, bagaimana menurut kakak? Silakan di kolom chat. Singkat, padat, dan satset. Ditiadakan katanya. PJOK mah nggak usah lah. Gampang. Semua guru juga bisa. Belajar lari doang mah. Nggak usah ada guru. Sempat dulu ya. Pernah dengar nggak? Ya, menurut saya mah somasi aja lah pemerintahnya. Jangan, santai. Disomai. Baik, sudah adakah di kolom chat? Anak yang loyo dan tidak berkarakter, betul. Aduh, apalagi Gen Z nih, yang katanya Gen Z, besok Gen apa lagi nih? Gen Halilintar gitu. Potensi banget itu. Ya. Ya, tidak setuju. Oke, itu yang berarti kebutuhan visual. Wah, cocok nih. Mangga, Kak. Yang masih ngetik mungkin Kak Imam, dibantu Kak Imam. Kira-kira kalau ada otoritas pemerintah nih, udahlah nggak usah aja ada PJOK katanya, dilebur aja di pelajaran kesehatan aja. Gimana kira-kira Kak Imam? Ya, tadi sempat menggelitik di somasi kayak Deddy Kobuser baik. Jadi memang sempat ada
wacana penghilangan PJOK dan PAI ya kalau tidak salah ya. Ya. Jadi amat disayangkan terkait dengan ada lembaga otoritas negara ya dalam hal ini ingin menghapuskan, karena di awal juga sudah sampaikan terkait dengan materi PJOK itu sangat penting karena semua nilai yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya itu sangat lengkap begitu. Ya harusnya memang pemerintah dalam hal ini mengkaji kembali secara detail dan harapannya memang turun ke bawah begitu tuh. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa dikaji kembali. Ya dengar-dengar sih mau ada Pak Menteri yang baru gitu. Ya, siap. Siap. Oke, terima kasih Kak Imam, seperti itu. Baik, Kak Fatimah bisa menambahkan? Cukup? Oke, luar biasa. Baik, kakak sekalian, betul, seperti itulah yang terjadi dalam dunia kita, dunia PJOK. Hal itu sudah kita bahas kemarin, bahwa kita tidak akan mengulang atau membahas dari kenapa munculnya hal itu. Tapi itulah fungsi refleksi, kita merefleksikan diri. Ketika muncul statement atau pendapat yang seperti itu, tentunya ada akar masalahnya. Dan kita gali akar masalah tersebut, supaya tidak ada dinamika ke arah sana. Nah, Anas, keputusan untuk merdeka PJOK kurikulum lalu dipertanyakan sama. Coba Kak Anas, dijelaskan Kak Anas, opininya Kak Anas, silakan. Kak Anas. Ya, baik Kak Fasil. Ya. Kalau emang harus meniadakan PJOK dalam kurikulum, emang butuh pertimbangan yang benar-benar sangat ini ya. Kalau emang ditiadakan harus ada solusinya pastinya. Kenapa harus ditiadakan gitu? Halo? Ya, lanjut Pak. Iya, karena tidak bisa langsung dengan di-cut PJOK itu ditiadakan tanpa adanya dialog dari orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, baik orang tua dan ahli kesehatan juga. Itu harusnya perlu dipertimbangkan lagi lah kalau emang harus ditiadakan. Begitu Kak Fasil. Oke, luar biasa, betul. Tadi mirip-mirip dengan Kak Rauf nih, ada somasi nih. Wah, ya. Oke, betul. Harus ada dialog ke arah sana. Sebelum mencetuskan, minimal jangan ada ide seperti itu Kak ya. Nggak usah ada ide begituan gitu kan. Main statement aja nih gitu kan. Dialog dulu kayak baru statement. Baik, selanjutnya betul kita akan mengarah kepada refleksi Kakak. Saya kembali share screen. Siap. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada review, framework, dan refleksi. Kakak-kakak, saya ingatkan kembali bahwa kakak sudah membaca tentang materi refleksi tersebut. Karena apa? Guru adalah individu yang memiliki cara pandang dan keyakinan berbeda-beda. Saya, Kak Anas, tadi sudah berbeda-beda. Sebagai hasil bentukan di pengalaman hidupnya masing-masing di masa lalu dan di masa sekarang. Guru SD, SMK, SD, SMP, sebut saja seperti itu. Dan kepercayaan tersebut memiliki reaksi dan respon sebagai tuntutan tugasnya dan mencerminkan salah satu kepercayaan dan keyakinan tertentu kita terhadap tugas tersebut. Seperti itu betul. Orientasi tersebut dipercaya merupakan pendorong utama kenapa guru memiliki orientasi pengajarannya ketika mengajar PJOK. Disebut sebagai penentu pengambil keputusan kurikuler atau keputusan refleksi seperti apa. Perlu diulangi kembali bahwa dalam refleksi menurut Ennis dan Chen tahun 1993 dan Jewett dan kawan-kawan, Jewett et al. Tahun 95, menggarisbawahi bahwa terdapat 5 nilai orientasi guru dalam PJOK. Saya ingat kembali ya, materi yang dielaborasi ke tadi. Antara lain atau nilai 1, disciplinary mastery, penguasaan materi.
Yang kedua, learning process atau proses pembelajaran. Ketiga, self-actualization, aktualisasi diri. Keempat, ecological integration, integrasi ekologis. Dan yang kelima, social responsibility, tanggung jawab sosial. Kelima nilai sosial orientasi ini berdampak pada perencanaan kurikuler dan pengambilan keputusan dalam Penjas karena mengarah pada prioritas pendidikan yang berbeda. Kak, diharapkan dalam memberikan kesan tentang perbedaan nilai orientasi para perumus kurikulum PJOK di Indonesia nih sudah membedakan antara orientasi nilai yang terdapat pada kurikulum 12 dan kurikulum mereka yang berlaku sekarang. Untuk melakukan hal itu, kakak pelajari dulu kelima orientasi tadi. Kita pelajari lagi, tapi sambil berjalan. Kalau setelah ini bisa buka kembali materinya. Dan kita telaah, kita mengadut kepada apa? Seperti itu. Apakah disiplin materi atau penguasaan materi? Apakah proses pembelajaran atau learning process? Apakah self-actualization atau aktualisasi diri? Atau integrasi ekologis, ecological integration, atau social responsibility, tanggung jawab sosial. Bukan CSR, Karo Uf ya. Nanti aku juga ikut CSR ini nih, Karo Uf. Social responsibility. Tetapi tenang saja, Kak. Dengan bahasa Inggris dan ribet-ribet tadi sebenarnya gampang kalau kita lakukan bareng-bareng nanti. Seperti yang dilihat dalam layar, itu framework Borton. Framework itu adalah kerangka menurut Borton. Ini yang digunakan untuk mencoba menggali refleksi. Seperti itu. Tahun 70, Borton mulai menerapkan konsep model proses pendidikan pada anak usia sekolah SD sampai SMA. Framework ini memiliki 3 tahapan. What, so what, no what. Apa, terusnya apa, sekarang apa nih, gitu. Tahap what ini, siswa nulisin pengalaman mereka. Kita kasih ke siswa nih, pengalamannya apa nih? Dan diekspor respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Kayak barusan saya mencoba kakak kan, apa? Sulit? Jawabnya juga memang sulit, tapi harus kita coba dan terus dicoba supaya bisa menggali refleksi. Lalu pada tahap so what atau terus apa, siswa akan dianalisis kejadiannya dan akan gunakan pemikiran kritisnya. Kita coba. Misalnya kejadian apa nih? Kejadiannya adalah makan kerupuk. Lalu analisis, kenapa kerupuknya? Rasanya enak dan garing-garing gimana gitu. Seperti itu. Ada yang mau masuk? Saya coba. Oke, saya admit dulu. Lanjut kembali. Ini. Kita coba gali seperti itu. Lalu yang terakhir adalah now what? Selanjutnya apa? Siswa kita bantu supaya bisa menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi. Kalau makan kerupuk, takut gemuk, tapi nggak kenyang. Nah, apa solusinya kira-kira? Seperti itu. Kita coba seperti itu. Selanjutnya yaitu framework Gibbs. Seperti ini, framework Gibbs. Yang berisi tentang, ini deskripsi, apa yang terjadi. Gibbs ini sebelum saya lanjutkan, adalah tokoh pendidikan yang terkenal. Dengan bukunya berjudul Learning by Doing. Wah, ini banyak saya baca nih. Belajar berdasarkan dari melakukan. Pengalaman adalah segalanya. Kira-kira gitu. Ada lagi yang masuk? Waduh, ini lumayan juga nih. Oh, Bapak Murino. Ya, lanjut kembali. Yang baru masuk, silakan. Oke, sudah datang. Selanjutnya yaitu setelah mengetahui deskripsi apa yang terjadi, lalu ini adalah mana? Nah ini. Yang kedua adalah perasaan. Nah, tanya ini adalah perasaan. Apa perasaan yang muncul dari kejadian yang terjadi tersebut? Selanjutnya adalah evaluasi. Apa yang baik atau yang buruk yang telah terjadi? Berpikir kritis tadi. Selanjutnya analisis.
Analisis mengenai apa yang didapat dari pengalaman tersebut. Konklusi adalah menyimpulkan apalagi yang bisa dilakukan setelah dianalisis. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Kita mau ngapain setelah itu? Saya gambarkan kembali gini ya. Deskripsi, makan kerupuk yang paling gampang. Apa yang terjadi? Saya memakan kerupuk dan rasanya nikmat. Rasanya apa? Nikmat sekali. Wah, gitu kan? Evaluasi, apa yang baik atau buruk terjadi? Ketika saya makan kerupuk, saya merasakan tidak kenyang, tetapi duit saya jadi habis karena harganya 1.000 perak. Gitu kan? Analisis, apa makna yang didapat dari pengalaman? Ke depan saya tidak akan beli kerupuk kayaknya. Saya mendingan membeli tahu goreng yang seharga sama, lebih kenyang. Nah, konklusi, apa yang bisa dilakukan? Mungkin ditambahkan dengan sayur sop atau sayur kangkung seharga 2.000 sehingga lebih bervitamin. Rencana lanjut apa? Rencana lanjutnya adalah ke depan saya akan membuat daftar menu. Tadi ya, kalau ini menjawab juga pernyataan tadi Kak Rudi yang sering lupa. Jangan-jangan ini nih, kita nggak menulis framework GIPS ini nih. Itulah fungsinya kita nanti Pak ya. Kita akan coba seperti itu Kak. Ini hanya sebuah contoh sederhana dari sebuah makanan kerupuk. Seperti itu. Sampai sini Kak, mungkin ada yang ditanyakan? Mangga? Boleh? Atau kita lanjut kembali? Dari framework GIPS yang sudah saya berikan, kira-kira apakah masih pusing? Ataukah makin pusing? Silakan kepada Kak Sidik memberikan gambarannya. Belum ketemu Pak. Belum ketemu. Belum Baik. ketemu. Masih Lola. Masih Lola. Lola. Santai Kak. Betul. Kita coba lagi bahwa ini, saya mengulangi kembali bahwa ini kita mencoba menggali apa yang kita rasakan dan mencoba akan menuliskan. Karena ke depan kita akan wajib dan berusaha menulis apapun yang terjadi, walaupun dalam catatan. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita akan coba menggali perasaan. Seperti itu judulnya. Kak Murino sudah aman? Kak Murino? Siapa? Maaf Pak, terlambat Pak. Pak Murino sudah aman. Ya sudah masuk Pak. Murino masih di hotel. Maaf Pak. Kak Dani, gimana Kak Dani? Sudah aman? Sudah Pak, sudah. Tadi Iya ya maaf telat datangnya. Gak apa-apa. Memang ini makanya saya tadi voting itu jam 1:30 nih, akhirnya muncul 13:15. Datang tadi. Waduh. Baik. Seperti itu Kak. Kita akan coba nanti ya. Saya ulangi kembali bahwa deskripsi dalam framework GIPS. Saya kembali share screen kalau begitu. Siap. Kita coba lagi. Ada di sini. Framework GIPS. Baik Kak, kita coba gali Kak ya. Sekarang berdasarkan contoh tersebut, kita coba yang paling mudah saja Kak, nggak usah ke arah PJOK dulu nggak apa-apa. Kita coba menjawab deskripsi. Baik, kita coba pura-pura atau melamun. Kakak, pada hari ini apa yang terjadi Kak? Tulis boleh di kertas saja, nanti kita baca bersama-sama. Apa yang terjadi hari ini? Salah satu yang paling mudah, yang paling gampang, silakan. Misalnya Kak Murino tadi nggak bisa masuk, nggak apa-apa, gitu kan? Apa yang terjadi hari ini sudah. Lalu kapan terjadinya Kak? Sudah. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut? Jadi 2 sendiri, 3 diri, nggak apa-apa.
Sudah. Lalu apa yang kita lakukan dalam kejadian tadi? Selanjutnya, apa hasilnya? Oke, itu adalah menjawab tahapan deskripsi. Baik, saya coba Kak Dani, silakan deskripsikan hari ini gimana Kak Dani? Sepertinya saya belum ada Pak. Soalnya tadi saya nggak hadir ke sekolah karena masih sakit. Oh, jadi Kak Dani hari ini sakit. Seperti Iya. itu. Nah itu. Jadi Kejadian hari ini adalah Kak Dani sakit ya. Iya, benar. Dialaminya hari ini. Hari Dan ini. hanya Kak Dani yang merasakan sakit. Iya, benar. Karena Kak Morino nggak ikutan sakit kan? Oke, itulah deskripsi Kak. Kita sudah menjawab satu ya. Sekarang kedua, yang ini. Tanda tanya ini perasaan maksudnya ya. Nanti saya coba perbaiki ini. Perasaan. Baik. Perasaannya adalah apa perasaan yang muncul saat itu? Oke. Perasaan sekarang. Nanti akan saya tanya ke yang lain kan. Perasaan yang muncul apa tuh? Pada hari itu setelah mengalami kejadian tadi, katakanlah Kak Dani kejadian sakit ya. Perasaannya gimana? Ya kan? Lalu bagaimana emosi atau nilai kebajikan atau pola pikir yang mempengaruhi pada saat kejadian tersebut? Ketika sakit, saya mengalami perasaan sedih karena sendirian, gitu kan. Apa pendapat kita tentang kejadian yang sudah kita alami? Itu perasaan. Baik, sekarang mengenai perasaan nih. Saya nggak nanya deskripsi ini nih. Awalnya gimana nih? Kejadian apa yang terjadi nggak tahu nih. Kepada Kak Rauf, silakan. Perasaannya apa nih kira-kira? Yang kejadian terserah apa sebelumnya? Bisa digambarkan Kak Rauf? Siap. Weh, siap teacher. Silakan Kak Rauf. Hari ini saya menemukan ada satu keluarga yang kesulitan dalam biaya sekolah. Oh, ya. Tadi pagi kita menyelesaikan itu dengan secara kekeluargaan, diskusi lah. Kemudian dari kejadian itu memang ada beberapa banyak yang terlibat selain dari satu keluarga itu pun memang ada juga yang dia selain kurang biaya dan terlilit hutang gitu ya, yang paling krusial itu adalah sehingga membuat kesana kemari itu nggak bisa gerak gitu. Susah napas lah bahasanya ya, karena posisi tidak ada ekonomi yang sangat kurang begitu. Kemudian saya selaku ya mungkin bisa dibilang pemuda lah ya, yang membantu menyelesaikan satu demi satu, tahap demi tahap. Akhirnya hari ini pun kita sudah menemukan solusi gitu, dengan menghubungi para yang pernah dipinjam itu, meminta limit waktu tambahan, dan kita berusaha untuk sama-sama satu organisasi ini untuk menyelesaikan itu dengan cara kepada para donatur, pengusaha kita jelaskan secara inilah untuk bisa membantu begitu. Perasaan yang muncul Kak, kira-kira apa perasaan dari Kak Rauf sendiri? Ya, yang pertama saya ngerasa jadi orang yang sangat bahagia dan berguna, bisa membantu salah satu warga kami itu yang ada kesulitan terkait begitu, yang orang lain berpandangan orang yang terlilit hutang itu hina gitu kan. Ternyata kami memandang dari sisi yang lain, ya bukan hina, harusnya kita bantu begitu. Saya bangga terhadap diri saya bisa
membantu salah satu warga kami itu. Begitu, Kak. Baik, luar biasa. Baik. Selanjutnya, Kak, yaitu adalah evaluasi. Pada evaluasi ini, hasilnya sudah terdapat, sudah dijawab tadi sama Kak Rauf tuh, hasil udah muncul tuh. Kenapa? Apa hasilnya? Apa hal baik dan buruk dari pengalaman Kak Rauf tadi? Apa yang sudah berjalan dengan baik dan yang belum berjalan? Dan apakah kita merasa bahwa respon kita yang diberikan pada kejadian tersebut tadi, apakah sudah baik? Kak Rauf sudah menjawab juga tuh, dari mulai deskripsi, perasaan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu analisis katanya. Ya. Nih, dalam analisis dijawab ini. Bagaimana teori yang saya tahu menjelaskan berhubungan dengan pengalaman yang terjadi? Teorinya apa tuh? Teori yang kita ketahui. Apakah kita merasa, adakah cara lain untuk menanggapi respon kejadian tersebut? Bagaimana pengalaman saya jika dibandingkan dengan teori atau literatur yang ada? Tuh, ya. Kalau tadi Kak Rauf udah sampai kepada evaluasi bahwa setelah menolong adalah itu, sekarang saya coba dilanjutkan oleh Kak Dani ini ya, Kak Dani. Dari sakit, perasaannya gimana, evaluasi gimana, sekarang analisa nih, Kak Dani. Dari sakit misalnya, kalau nggak mau sakit tadi ya. Apa nih analisanya? Yang supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, ya, mangga, silakan Kak Dani. Analisanya harus terus. Maksudnya menganalisa kenapa terjadinya sakit itu atau gimana? Iya, kenapa sakit, lalu kan perasaan sendiri. Nah, sekarang menganalisa apa yang sudah berjalan baik dan apa yang belum, seperti itu Kak. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya tadi pagi itu saya berencana buat hadir ke sekolah, tapi ternyata waktu saya kan kena gondongan ini Pak ya, karena gondongan. Oke. Nah, terus di sekolah itu karena saya masih gondongan, saya kemarin tuh sempat masuk, tapi tapi dilarang sama guru-guru gitu. Jangan masuk dulu karena belum sembuh. Ya udah, saya coba hari ini. Ternyata masih ada ininya benjolannya itu, benjolan gondongannya. Siapa yang melarang itu? Coba sebutkan. Ada lah rekan-rekan. Belum tahu guru PJOK ya Kak Imam ya? Diviralkan. PJOK tuh Karena saya tahu hari ini masih sakit, ya perasaan saya ya gimana. Oke. Sedangkan bentar lagi kan PTS. Apa keburu nih saya nggak masuk nih ke muridnya dampaknya gitu. Oke. Kekhawatiran seperti itu perasaannya. Dan ini banyak labi ya. Nah buat ininya ya dengan minum obat lah paling Kak. Minum obat agar apa yang saya alami penyebab penyakitnya ini menghilang seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Kak, kita tepuk tangan. Kak. Barusan Kak Rudi di awal dia bingung. Saya cuma sakit Kak, nggak bisa menjelaskan kejadian apa yang bisa dijadikan sebuah refleksi. Ternyata tidak disadari Kak Dani sudah menjawab sampai rencana tidak lanjut. Padahal baru masuk loh. Kenapa? Kita mencoba untuk merefleksikan diri. Dari mulai deskripsinya, dijelasin sakit, perasaannya gimana, evaluasi, analis, sampai rencana tidak lanjut Kak Dani adalah akan mencoba minum obat supaya cepat sembuh dan bisa ke sekolah ketemu anak-anak yang lucu ya Kak Dani ya. Hal simple padahal dari mulai sakit doang yang dialami doang, tetapi kenapa kita ragu untuk mengerjakan tersebut, guru PJOK terutama, karena kita belum terbiasa menuliskan. Tadi saya setuju yang di awal Kak Imam, guru PJOK mah bisa semua Pak, tenang aja, apa-apa ya, somasi kata Kak Rauf, waduh kan gitu kan. Tapi memang betul kita tidak menuliskan hal tersebut sehingga nih guru PJOK kan dianggapnya cuma pinter main bola. Please dong deh kita buktikan dengan cara apa? Hari ini dan hari selanjutnya kita coba gali potensi diri kita semua. Seperti itu. Baik Kak, ada yang ditanyakan Kak
untuk framework barusan? Udah paham semua kira-kira? Besok-besok Saya kalau ada Kak Fasil. Saya Kak Fasil. ya? Saya Kak Fasil. Bisa ya? Ya silakan. Pak Sidik silakan. Oke, terima kasih. Seperti paparan dari Kak Fasil tadi sangat sangat mengacu pada pribadi saya. Kemudian yang saya tanyakan begini Kak, untuk mendongkrak daripada kualitas sekolah itu sendiri di samping Lah tadi itu ada yang kamu buka itu di samping olahraganya juga muncul, kemudian di sisi lain seperti makhluk yang lain. Khusus pribadi saya gini Pak, jadi saya ini ketambahan tugas baru, artinya di samping sebagai guru PJOK menemani Pak Dani satu kecamatan, juga memegang kelas, memegang kelas dari seluruh pelajaran untuk mendongkrak nilai yang lebih baik dari hari ini. Itu bagaimana Pak, kadang-kadang saya itu untuk membagi waktunya mengalami kesulitan. Sesungguhnya kan saya faknya di sini gitu Pak, sesuai dengan SK yang diberikan oleh negara lah dalam hal ini Dinas Pendidikan menjadi guru PJOK. Tapi di sisi lain kepala sekolah memberikan satu kepercayaan kepada saya untuk memegang mata pelajaran khususnya guru kelas. Itu bagaimana Pak untuk menyeimbangkan antara tugas pokok dan tugas tambahan itu tadi Pak? Sekian. Ya. Baik Kak. Ini pertanyaan yang sama dengan kakak-kakak semua ya. Ada kemarin ada Kak Rou, Kak Murino, Kak Rudiansa. Mungkin hampir semua nih saya kira yang mengalami bukan multi job tapi multi talenta nih kan. Sehingga kita kadang-kadang terabaikan ya Kak Sidik ya. Terabaikan PJOK-nya nih, padahal ini jiwa kita nih, ini korsa kita dan emang lahan kita yang paling tepat gitu. Baik Kak, nanti di depan di materi ke-5 dan 6, modul 2 dan 3 kita akan membahas hal tersebut. Bagaimana cara bukan memanage waktu saja, tetapi bagaimana kita bermanfaat di semua tempat. Tetapi tanpa melupakan fitrah kita sebagai guru PJOK. Seperti itu. Bagaimana caranya? Untuk hari ini, saya coba kasih gambaran bahwa Kak Sidik sudah berhasil menyelesaikan tugas kakak di PJOK. 1. Sudah artinya gini, sudah berhasil membagi waktu dengan baik sehingga bisa hadir dalam JIMIT ini dengan bisa fokus. Tapi Kak, di belakang ini ada kepala sekolah yang nungguin saya. Nggak apa-apa. Itulah fungsinya surat izin kepala sekolah. Bisa mengikuti. Itu yang kuat Kak. Kenapa? Sebagai fasil juga, ini ada 3 telepon, 4 telepon, abaikan dulu. Ini waktunya saya untuk pengembangan diri PJOK Kak. Minta waktunya Pak Kepala Sekolah. Pak Pimpinan minta waktunya cuma 2 JP kok Pak, gitu kan, nggak lama. Selanjutnya, ayo kita edankan lagi bersama Bapak, misalkan begitu. Tujuannya apa? Nanti hasil dari ini juga akan berpengaruh terhadap pembelajaran pada peserta didik, juga terhadap prestasi sekolah melalui tugas yang Bapak berikan kepada saya. Percaya hal itu Pak, misalnya begitu Pak. Karena memang hal itulah yang terjadi. Pak Sidik, jangan khawatir. Semua mengalami hal yang sama, hanya saja kita harus coba memprioritaskan diri sendiri dulu untuk minimal selama pembelajaran PKG ini. Luar biasa Pak Sidik. Saya yakin nggak cuma Pak Sidik yang sibuk nih. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Oke, Kak Fasil. Siap. Luar biasa emang. Nah itu tadi ada yang ngomong, ada yang udah tua tuh, para jangan tuh lihat Pak Sidik tuh. Pak Jono itu Pak. Iya. Makin tua makin keladi harusnya ya. Nah itu dia. Sikat. Makin tua banyak santannya itu. Iya. Pak Sidik mah 17 tahun ya Pak ya? Wadi iyalah, masih muda. Apalagi saya baru 15 tahun. Nah, jangan 15 tahun ya, belum KTP Bu, nggak boleh. Belum. Baik. Siap. Saya kembali Kak. Saya akan share. Oke, stop. Saya coba Ctrl C. Baik. Aduh, Saya share screen belum? Oh, belum ya? Bentar. Baik Kak, selanjutnya adalah kita akan coba melakukan menuliskan mengenai refleksi tadi.
Namanya 3 babak. Oke. Ini Kak. Biar gede. Seperti ini kita udah pelajari. Kakak sudah membuka tentang refleksi di LMS, tapi nggak apa-apa. Kita diingatkan kembali, sudah dijelaskan tadi. Mari kita coba membagi tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak judulnya. Oke. Saya akan coba share link nanti kepada di kolom chat. Silakan kakak masuk. Nama-nama sudah saya tulis, tinggal timer katanya. Kenapa harus dikasih timer? Supaya jangan banyak mikir, Kak. Refleksi itu jangan terlalu banyak mikir. Justru kita memikirkan solusi dari pikiran kita tadi. Nggak usah benar salah, sekali lagi ya. Penulisan hasil refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Gitu, yang tadi ya, yang Gibbs tadi ya. Nanti kakak-kakak akan saling sharing dengan teman-teman. Oke, kita akan bersikap terbuka dengan masukan dari orang lain tersebut. Seperti itu. Oke. Babak 1, 4 menit. Bisa berkurang nanti. Kalau udah selesai, kita selesaikan aja. Jangan lama-lama. Masih dalam slide disediakan. Lalu ada nama ibu bapak, silakan cari. Silakan nulis atau perbaiki dari tulisan terkait dengan nilai orientasi sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul deskripsi framework GIGS. Yaitu, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang buat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, dan apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi. Paling amat ya. Oke, siap. Kakak, sebelum saya lanjutkan, untuk frameworks-nya atau pertanyaannya apakah perlu diulang, Kak? Atau apa maksudnya gini? Apakah sudah memahami tentang 5 apa tadi itu? 5 orientasi sudah dipahami belum? Diulang aja, tadi kebetulan saya ke toilet. Wih, ke toilet. Oke, saya coba share dulu. Silakan Kak, masuk di sini bisa nggak? Masuk mana? Diklik di kolom chat ini. Kolom chat. Udah ngechat. Bisa masuk? Masuk. Bisa Kak, bisa. Ya. Siapa yang mau jadi ininya ini apa lagi yang kayak gini nih? Pilih sesuai nama ya Kak ya? Ya, cari namanya udah ketemu. Nama saya udah ada. Ketemu. Kok nggak bisa diklik? Bisa Kak Ju. Iya bisa. Ayo jangan salah klik. Tapi ininya ini ditulisnya di edit di tag ya? Ya. Nah, Kak Ju udah masuk nih. Ini semua ya. Apa ini namanya? Apa ini? Oke. Sebelum dilanjutkan. Sekarang refleksi tadi Kak Rauf tentang hari ini dia ketemu orang yang kurang mampu. Kak Dani yang sakit. Oke. Sekarang kita mencoba berpikir refleksi yang tentang PJOK selama sehari ini atau seminggu yang lalu atau yang berkesan pada kita semua. Ya. Kalau sudah, lakukan analisa tadi. Mulai dari analisa kejadian, lalu analisa mengenai perasaan, evaluasi yang dilakukan, analisis hal yang terjadi dan yang bisa diperbaiki, konklusi apa yang bisa dilakukan, dan bisa dilanjut. Sudah terbayang, Kak? Kalau sudah terbayang, silakan Kakak masuk kepada ini. Oke, saya tunjukkan tadi. Apakah Kakak masuk ke dalam penguasaan materi kah? Apakah proses pembelajaran kah? Aktualisasi diri kah? Integrasi ekologis kah? Atau tanggung jawab sosial? Jadi saya lanjutkan. Kira-kira Kak, kalau Kak Rauf tadi, kasus yang tadi tuh, ada bisa bantu saya nggak? Termasuk dalam mana tuh? Sosial.
sosial. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Setuju ya? Gampang ya? Sekarang kalau ada nih, kira-kira maksudnya kemana tuh? Aktualitas diri gitu. Oke, aktualisasi diri ya. Beliau ngerasa nggak enak, saya pengen ngajar gitu kan. Udah nggak usah kata teman-temannya. Antara guru nggak mau perhatian atau dia nggak mau ketularan kan gitu kan. Tapi itulah aktualisasi diri. Setuju ya? Oke Kak, sekarang silakan Kakak di babak 1 ditulis aja bahwa kesimpulannya bahwa hari ini atau dalam PJOK atau Kak Imam mengalami kendala atau evaluasinya mengajar yang kurang baik. Itu langsung setelah itu aja. Kenapa kurang baik? Karena saya merasa bahwa saya kurang ilmu sehingga saya mau ilmu lebih baik. Nah, masuknya dalam mana tuh kira-kira? Langsung dimasukkan dalam DM, LP, SAEI atau SR. Silakan Kak. Gak usah 4 menit lah kalau udah beres Maya. Silakan Kak. Saya kasih timer ya. Ininya ini apa sih? Ininya ini yang kuningnya nggak hilang. Apa Kak Jo? Nah itu, nih Kak Jo dan Riz, hari Sabtu saya boleh. Kak Murino masih kosong. Kak Rauf, oke good. Kak Rudi udah masuk. Kak Hafiz belum nih? Erik, wah iya Kak Erik kemana ya? Kak Sarip Murad. Kak Sarip Murad lagi bikin video katanya nih. Pak Endra lagi izin katanya lagi PPG. Kak Endra. Oh, Kak Imam, oke, belum masuk. Kak Sidik, oke. Motivasi yang tugas tambahan, ya mantap. Lanjutkan para Kak Dani belum? Kak Ulum, Kak ini Kak Nova nih, Kak Ahmad Suhendra. Mangga Kak, silakan. Ya. Naik duluan dulu ya. Ada 2, 4, 23, baru kali mana terakhir. Ya. Awal ada Wahyu tuh saya lupa tuh Wahyu ada siapa di atas? Ikut ke Wahyu. Wahyu siapa namanya? Wahyu lah. Mau di antara 4. Balikin. 4. Ini ya. Kirim ulang Pak. Iya. Apa yang mana? Saya lagi ini Bu, salam Bu. Aduh, buyar lagi dah. Ya, semangat Kak Rudi, nggak apa-apa. Ibarat lagi main bola masuk quarter itu. Wahyu Prakoso tak namanya Wahyu. Iya betul Bu, Wahyu Prakoso. Ini mic-nya nyala, astagfirullah. Ada body supi. Aman Kak Rudi, aman. Duh, matanya sakit. Minta linknya Pak, kirim ulang Pak. Yang mana? Link yang tadi di atas. Isinya Soalnya di semua itu diisi dari 3 kolom itu Pak. Belum, babak 1 dulu aja. Nomor 1 aja. 1 dulu aja. Kejadian hari ini. Jangan banyak.
Cuma 4 menit. 4 menitnya. Iya, nggak usah banyak-banyak. Kan nggak muat lagi kolomnya. Iya, makanya lebih kecil tuh. Aduh. Kejadian hari ini aja lah. Ulangi Iya, lagi. Bu. Hari ini Hari aja, nggak usah kemarin udah jauh-jauh. lupa. Oh, berenang loh. Karena waktu itu yang belum mandi. Ayo, belum dapat teh makan wis. Kali. Iya. Belum. Ini anu rugi. Kan udah telepon itu. Bukan. Bukan Bangke. Perlu. Ada apa? Ya, mau. Iya, mau gimana? Ayo ngomongin ayam gitu maksudnya. Ngomongin berapa? Pak, tungguin Pak. Kami dorong ya. Sudah? Ya. Baik. Kakak, seperti yang saya jelaskan tadi, hari ini kita di babak 1 hanya menjelaskan kejadian. Gak usah jauh-jauh, kejadian dulu. Ya. Baik. Kakak bisa membaca kejadian kakak yang lain. Bisa kan? Bisa. Maju, bisa ke atas, bisa ke bawah. Silakan. Lalu dikomentarin ya. Saya kasih tugas Kak Fatimah mengomentari dari Kak Sidik dan Kak Imam. Kita berikan komentar kepada Kak Rudi. Pertama Kak Fatimah ya. Izin Pak, belum keluar di saya Pak, masih muter Oh, belum, lagi. I'm sorry. Boleh. Kak Rudi deh. Kak Rudi, Ya. tolong komentari kejadian Kak Sidik. Silakan. Oke, bentar saya lihat punya Kak Sidik dulu ya, Kak. Kak Sidik nomor berapa ya? Nomor 11. Nomor 11. Oke. Mohon maaf, Kak Sidik dan Kak Fasil, ini yang saya baca milik Kak Sidik menjadi termotivasi dengan tugas tambahan. Tapi kayaknya sepertinya salah, pertanyaannya salah deh, Kak. Emang saya nggak sesuai dengan pertanyaannya. Mohon maaf. Ya. Kan pertanyaannya adalah apa kecenderungan nilai orientasi diri ya? Bukan, Rudi. Ya. Jadi berdasarkan hasil analisa tadi yang kita contohkan dengan memakan kerupuk tadi, gitu kan, atau keadaan yang sakit, kita hanya membahas kejadian apa hari ini yang kita rasakan, gitu. Seperti itu. Untuk kita bahas belum ke arah evaluasi atau rencana tidak lanjut, tapi hanya kejadiannya saja. Baik, Kak Rudi saya ganti pertanyaannya, yaitu tolong baca Karo aja Karo, silakan. Kaju. Buka Kaju di nomor 3. Mana? Oke. Punya Kaju. Pada hari ini di sekolah, saya ada kegiatan penjaringan di kelas 1, 2, dan 5. Dan pemberian obat cacing pada semua siswa. Ada yang menangis, dan saya memberi pengertian dan penjelasan bahwa obat cacing tidak apa-apa. Dan setelah ditanya, tidak mau membuka mulut. Ya, anak tersebut tidak mau membuka mulut dan telinga. Gitu. Ini, maksudnya ngobrol dengan anak itu, Bu ya? Iya.
Oh, tidak apa-apa, dan saya jelaskan bahwa ini demi kesehatan dan kebersihan diri. Itu di sini. Nah, Kak Jo di sini Tapi itu enggak semua ditulis, masih banyak sih. Masih banyak. Ya. Kak Jo hari ini mempunyai kesulitan, yaitu menghadapi siswa-siswi yang mungkin ada kecenderungan takut terhadap obat cacing, Kak ya. Iya, sama ekspresi yang dituangkan anak tersebut yaitu berupa dengan menangis atau bahkan berteriak ya, dan tidak mau membuka mulut ketika akhirnya mau minum obat. setelah diberi penjelasan mereka mau gitu dan siap untuk diperiksa dan diberi obat. Oh, baik. Cuma tulisannya nggak muat kayaknya, jadi nggak ditulis. Baik. Oke. Terima kasih Kak Rudi dan Kak Ju. Oke, kita kasih kembang-kembang. Silakan. Baru babak 1, hanya menjelaskan tentang itu saja. Terima kasih. Oke, sebelum ke babak 2 tadi saya coba jelasin. Sekarang Sudah termasuk belum itu, Kak? kira-kira gimana, teman-teman? Apakah sudah masuk? Sudah oke? Tapi kata-katanya belum disemuain, soalnya nggak muat. Itu tentang PJOK kan, Pak? Tentang PJOK, betul. Nah, berarti belum masuk. Belum masuk kalau PJOK, tapi kan sayanya juga guru KS. Hari ini ngajar Kayak Pak Sidik, di situ. banyak Pak. tugas ya Bu ya? Iya. Coba Pak Karoup komentarin punya Rudi, Kak. Aduh, kalau aku harus begini mah. Kamu fasil bukan? Apa sih? Tunggu perintah lah. Pelanggaran kamu Pak Rudi. Emang belum masuk? Iya. Sini nak. Gak apa-apa, kakak. Sekarang langsung kita baca kepada ini bukan ini. Sudah kita baca semua Kak ya, bisa sambil dibaca-baca tadi tulisan refleksinya, 2 orang per slide yang ada di bawahnya slide Ibu Bapak. Jadi kita udah skip tadi, ini kan. Ini hanya jadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Kadang-kadang yang saya bilang tadi Kak, kita nulis udah kayak yang benar Kak Juh ya. Udah kayak yang benar deh kita nulis, kok ternyata salah ya gitu kan. Kenapa? Karena dibaca orang lain. Tapi gitu. pemahamannya udah masuk kan pemahamannya ya? Pemahamannya sudah masuk gitu kan. Hanya saja kalau kita ngajar anak SD kayaknya masuk gak nih kayak gitu kan ya. Tapi sekali lagi kita ternyata mengetahui untuk memberi pemahaman melalui tulisan atau lisan ada sulit ternyata ya. Nggak apa-apa. Ada hal yang menguatkan Kak. Namanya adalah roda emosi. Ini roda emosi ini awalnya saya tuh apa sih ya? Takut, cinta, gembira, waduh gitu kan. Meradang, jengkel, apa sih kan rungsing, rawan, senang hati. Ini adalah menggambarkan, betul. Misalnya kalau kita takut, sebenarnya ada turunannya nih. Ngeri, cuak, risau, kekurangan, rendah diri, kecoh, cemas, atau apa nih? Atau kalau cinta, cintanya apakah kita cinta karena jiwang, kesukaan, romantis, mesra, atau hanya damai saja pengennya? Bukan cinta yang gak bagaimana. Sedih pun ada yang derita, kecewa, ada yang sedih, malu, putus asa, terasing, bersalah. Seperti itu. Ini fungsinya supaya kita mampu mengungkapkan perasaan ini melalui sebuah tulisan dan kesan. Sehingga orang lain mengetahui apa yang kita maksudkan. Itu katanya Pak. Oke. Selanjutnya babak kedua. Setelah dibaca tadi kan Kak ya. Dari maksud Kak Ju, Kak Imam, dan kawan-kawan nanti. Kita lanjut ke sini. Gak usah dirubah yang babak 1 gak usah dirubah. Tapi sekarang kita coba jelaskan babak kedua. Kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis. Gunakan emosi tadi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Oke. Kembali ke nomor 1 tadi, babak 1. Sekarang ditambahin nih. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi yang kakak tulis tadi. Yang kedua, pengalaman yang udah tulis. Apa aja sih hal baik dan buruk yang terjadi? Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah udah jadi guru yang baik atau belum nih? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. DM, tadi ya CS, segala macam. Terakhir, bagaimana saya mempelajari 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Baik Kak, dari nomor 1 tadi, nggak usah dirubah. Tadi masalah ngasih makan, obat cacing, ya Kak Rauf dan kawan-kawan. Kita coba gali di sini. Setelah ini akan coba dibaca oleh temannya. Sambil saya cari siapa yang harus dibaca dan siapa yang membaca.
Setuju Kak ya? 4 menit Kak, jangan lebih. Bosan nggak ada 5 menit tuh. Kita coba 4 menit dari ini ya. Silakan Kak. Ke sini Kak. Penulisan analisis refleks. Silakan Kak, nggak perlu dipahami atau digali tentang babak kedua ini. Berapa ya nomor? Langsung ceritakan saja. Apa sih perasaan yang muncul ketika melakukan yang hal ditulis dalam babak 1? Silakan. Mau merubah, boleh rubah. Yang penting nanti nyambung dengan babak 1 tadi. Kalau Kak Sidik tadi kan merasa pencerahan. Nah, itu perasaannya tuh. Tapi apa kejadiannya? Saya kira itu luar biasa tadi. Cuma belum tertulis secara apa yang diharapkan dalam teori ini. Silakan Kak. Ngedit tag-nya kan susah ya. Nggak apa-apa Kak Jo. Alt tag, edit tag. Tapi kok nggak bisa? Hanya mengungkapkan rasanya aja kan ya Pak ya? Ya. Apa? Ini ada pertanyaan matematika bisa dibaca. 1, 2, 3, 4. Pertanyaan seperti itu. Kok nggak bisa ya mau diedit tag-nya ya? Ai. Piye toh? Mau nulisnya susah. Tag nggak bisa diedit tag, diklik kok nggak bisa edit tag. Langsung babak 2 aja. Kalau nggak dihapus nggak apa-apa. Dia langsung. Tadi perasaan dan emosi ya? Ya. Apa? Aduh, gak kelihatan amat sih. Pakai kacamata tulisannya lembut-lembut. Nggak kelihatan tulisannya, jadi mau nerusinnya bingung deh. Tulisannya kecil-kecil amat, ih tak gedein lah. Tetap dulu.
Pak, maaf. Ya, Kak Fatima. Ini linknya yang di chat hilang lagi. Kayaknya sinyal saya lagi gangguan nih, Pak. Saya dari tadi, Pak. Hilang lagi. Oh gitu. Gak apa. Kalau nggak di chat di kolom chat aja, Kak. Diketik di kolom chat gak apa? Sudah. Udah, mantap. Udahlah, begitu aja. Udah dari tadi, Kak Fasil. Oke, mantap Kak Imam. Baik Kak, sudah 4 menit. Sebenarnya lebih banyak itu adalah nanti membahas Kak ya. Cuman memang sekali lagi kita belajar ngetik dalam IT ini harus segera dan harus dimaklumi bareng-bareng ya. Tapi gak apa-apa. Nanti kita coba lagi sambil berjalan saja. Mangga sambil ngetik. Kita coba Kak Murino akan membaca punya, jangan Kak Juh lagi lah, Kak Rouf dan Kak Rudi. Kak Murino ada? Abang ganteng. Kok nggak keluar? Masih ngetik Kak Murino ini. Kak Murino, udah nggak usah ketik lagi. Katanya udah selesai Bang Murino. Dihapus lagi tuh. Siapa? Aduh. Kak Murino buka nomor 3, Kak Ju. Udah 7 menit, Murino. Kak Rouf dan Kak Rudi, silakan dibaca Kak Murino. Punya Kak Rouf, silakan dibaca. Siap. Nggak kebaca tulisannya kecil-kecil itu deh. Biarin anak muda masih baca. Oke. Matanya udah. Ya, di zoom gimana? Di zoom, ujung. Kak Rauf 1 merasa tidak puas, kesal, dan emosi karena kurangnya koordinasi. Dan kedua, hal baiknya adalah kegiatan gotong royong sangat positif, tetapi kalau mengganggu jam pelajaran jadi kurang efektif. Hal buruknya kurang komunikasi antar pimpinan dan rekan-rekan. Dan ketiga, alhamdulillah sedikit mendekati pada poin tanggung jawab sosial dan berproses pembelajaran dan penguasaan materi. Keempat, terakhir selalu melakukan perubahan, inovasi, dan kreatif. Baik, sebelumnya Kak Murino, kira-kira berarti Kak Rauf ini masuk dalam apa nih? Masuknya nih? Apakah Pertama, DM, LP, SA, EI, atau SR? DM. Tadi lupa tadi Perut, Pak, DM. perut mamanya ini mau sedikit ini. Ada yang bisa lupa Kak? Kak Rauf sudah mana nih? Masih dalam mana nih? Apakah aktualisasi diri, proses pembelajaran, penguasaan materi, integrasi ekologis, tanggung jawab sosial, atau keempat-empatnya kelima-limanya nih kira-kira nih? Ada yang bisa bantu Kak Murino? Yang penting pagi lah. Boleh Kak Murino jawab saja. Kak Iba mungkin bisa bantu? Ini yang paginya nggak murah mahal. Tuh, beneran sama-sama loh. Sama namanya. Gimana? Kak Ino, tertelan bumi kah? Yang mana Pak? Pilihan itu Pak? Ini Kak, di dalam chat. Silakan pilih Kak, yang mana? Tanggung jawab sosial mungkin Pak ya. Tanggung jawab sosial, betul. Kenapa? Karena di situ kan ada gotong royong, karena itu kan faktor lingkungan itu Pak ya. Tanpa adanya koordinasi, jadi menimbulkan hambatan dari proses pembelajaran taruh tersebut gitu Pak. Baik. Oke, kita berikan aplaus. Selanjutnya dari Kak Ju. Kak Ju? Iya. Tolong dibaca Kak Rudi. Silakan. Nggak kebaca tulisannya kan kecil. Oh ya sudah. Saya bacakan Kak. Atau Kak Rudi bacakan buat Kak Ju. Ya baik. Saya bacakan ya punya saya Kak. Iya.
untuk ini kan harus nyambung dengan masalah yang di atas ya, dari babak 1. Nah, di babak kedua, ketika saya sedang membariskan peserta didik di lapangan untuk memulai pembelajaran, dan karena kejadian tersebut, peserta didik yang awalnya sudah berbaris rapi, akhirnya kembali tidak terkonsentrasi. Nah, perasaannya saya sedikit khawatir karena dengan kejadian tersebut, saya mengetahui bahwa mempelajari karakter peserta didik sangatlah penting. Karena jujur, saya masih kurang dalam penguasaan membaca karakter setiap peserta didik. Yang di atasnya juga saya belum baca. Oh, baik. Ya, apa? Menurut Kaju, ini Kak Rudi ini masuk dalam mana nih? Penguasaan materi kah? Proses pembelajaran kah? Aku sendiri? Apa tadi mengajar? Bukan materi ya, tapi dalam pembelajaran ke anaknya gitu. Learning proses ya? Karena betul. Saya gak baca awalnya, jadi kurang ini ya, cuma denger yang keduanya aja. Yang jelas bukan masalah materi, tapi ke proses pembelajaran ke anak-anak gitu. Proses pembelajaran. Baik, Kaju, terima kasih atas tanggapannya. Kita coba gali sekali lagi. Gimana? Kak Imam, ada tanggapan? Kalau tanggapan Pak, tadi mungkin lebih kepada yang punya Pak Rudi ya. Saya agak tadi membaca sekilas ya. Terkait dengan proses pembelajaran dan aktualisasi diri Pak. Karena memang ada itu dua. ada kekhawatiran ya Pak ya. Gitu tuh. Oh, ada khawatir ya. Ada kekhawatiran itu. Betul. Kalau dari saya Pak. Iya. Nah, saya juga agak menambahkan Pak. Punten. Ya, silakan. Mungkin yang punya saya ya Kak Pasil ya, karena memang kan tadi berkaitan dengan materi PJOK hari ini. Nah, makanya kalau punya saya itu memang kejadian di hari ini dari berangkat ya, karena kan saya mau PJOK 3:30 Pak, belum belajar, jadi saya belum tuh. Ya. Gitu Pak. Tidak apa-apa. Bagus, luar biasa. Biasa di luar itu mah. Ya, belum. Selanjutnya jadi setengah Karoup, ada Karoup ya? Siap. Karoup, tolong dibaca punya Kak Fatimah melalui kolom chat, Kak Fatimah. Silakan. Chat, siap. Perasaan emosional saya memberikan pengertian kembali ke peserta didik agar tetap mau mengikuti proses belajar materi terlebih dahulu. Walaupun sedikit jengkel karena merasa peserta didik tidak mau mengikuti proses yang ada. Apa tuh? Masuk ke dalam mana, Kak? Masuknya ya? Ya. Penguasaan materi. Oke. Sama proses pembelajaran kali ya. Baik. Tanggapan lain teman-teman ada? Mungkin punya Kak Fatimah itu hanya proses pembelajaran, Kak. Pembelajaran ya? Ya, pada saat proses pembelajaran. Karena kan di situ digambarkan bahwa peserta didiknya sulit untuk mengikuti proses yang ada. Baik. Kita lanjut, Kak. Mana ini kerupuknya? Kak Rudi. Iya, Kak. Sudah tadi ya? Udah sih, jangan ganggu Mama lah, sana lah. Kak Rudi, tolong baca punya Kak Imam. Silakan. Oke. Kak Imam di nomor 10. Oke. Kak Imam, seperti tadi yang udah diutarakan dengan Pak Imam, perasaan saya pagi ini muter-muter, pegel. Tapi karena ini merupakan tanggung jawab, maka harus dijalankan. Alhamdulillah hasilnya ada dan senang. Sing penting sehat dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, luar biasa. Silakan. Masih dalam mana nih kira-kira nih? Ini masuknya lebih ke
aktualisasi diri dan cucung rewel dan tanggung jawab sosial. Oke, saya setuju juga nih. Teman-teman ada tambahan, tanggapan kira-kira? Saya setuju nih. Cukup kali ya? Cukup. Kak Imam, tolong bahas punya Kakak Sidik. Kak Imam ada? Tidur Pak orangnya. Baik, kita skip dulu. Kak Sidik ada Kak Sidik? Kak Sidik ya. Kak Sidik nomor 2 apa itu? Wih, Kak Imam, Kak Sidik. Nomor sebelahnya, nomor 11. Tidur Pak, Imam tidur. Ada. Berlaku kanginan Ya. semit tuh. Kak Sidik itu yang 2 ya. Tidak merasa canggung lagi dalam keadaan hari ini dan sangat memicu apa memacu ini? Macul, angkul. Untuk yang lebih baik lagi, bahkan merasa bahagia gitu. Ya. Kalau dari apa yang sudah dituliskan atau diketik ini masuknya kepada aktualisasi diri nih Pak. Aktualisasi Bukan diri. ranah hukum, bukan. Ya. Lawyer sih, LSM baik. Baik. Kak Sidik ada Kak Sidik? Di ngopi Pak. Baik. Kak Dani? Lagi kegondongan. Siap. Ya Kak. Tolong buka punya Kak Murino. Silakan komentari oleh Kak Murino. Nah. Mana tuh? Oh, ya. Aduh turuh dan lagi nyari ini punya sini. Nomor 2. Iya, punya kamu Itu babak 2. belum selesai tuh, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya tambahin. Tambahin cybernya. Baca aja dulu ya. Tunggu. Langsung Kak Dani. Nggak apa-apa. Atau Kak Murino ceritakan gimana? Ya, jadi pertama penuh kesabaran untuk dan menghadapinya. Kedua karena kelas 1 memang kita ya harus maklumi ya gitu. Karena kita harus penuh sabar menghadapinya. Itu sih Pak, itu saja. Oke, terima kasih. Kak Dani, kira-kira masuk apa nih? Berarti Kak Murino nih. Menurut saya masuknya ke aktualisasi diri dan proses pembelajaran kayaknya. Oke, siap. Nanti ada penuh kesabaran itu kan diri menghadapi siswa kelas 1 yang belum paham sama pembelajaran ya. Masih taman kanak-kanak ya. Ya. Fase A, Kak Murino betul. Kak Murino, tolong baca punya Kak Dani dan tanggapi, silakan. Gantian aja lah, bolak-balik. Siap, Pak. Nomor paling bawah Kak Dani. mandi, Pak. Nomor 12. Ketika melihat saat proses pembelajaran, masih banyak anak-anak belum terbiasa untuk melakukan servis pendek. Sehingga saat melakukan servis pendek, jangkauan kok tidak bisa jauh batas lapangan ataupun melewati net. Sehingga membuat saya merasa apa cocok untuk mengenalkan dan mengajarkan teknik dasar servis pendek kepada siswa kelas 4. Atau lebih baik mengenal dan mengajar servis panjang di masa kedepannya. Ya. Kayak reporter sih namanya. Waduh, kacau. Valentino. Ibu berangkat itu udah makan. Silakan Pak Murino, kira-kira masuk dalam apa nih? Ini proses pembelajaran.
Proses pembelajaran. Proses pembelajaran, gitu ya? Iya, proses pembelajaran, Pak. Sini Yang takon proses, malah ngejawab proses dong, iya. pembelajaran, Pak. Lebih Proses pembelajaran ya? Proses pembelajaran. Karena yang diajarkan oleh Pak Dani itu mengenai Servis. praktek, teknik servis permainan bola voli. Lagi cukup? Itu saja? Kalau cukup, kita masuk ke babak ketiga nih. Itu, Pak. Oke, babak ketiga. Babak 3, babak final ini. Mana babak tiganya? Baik, sekarang babak ketiga. Kita sudah melaju ke babak 1 sudah, 2 sudah, roda emosi di babak kedua. Sekarang babak ketiga. Dalam, Kak. Sekarang, pembelajaran bermakna apa yang bisa disimpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya? Oke. Seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak tentang guru PJOK, tentang diri sendiri, yang baik setelah tahu 5 nilai orientasi? Apa yang akan dilakukan atau diubah pada diri kakak sebagai guru PJOK selanjutnya? Baik, 4 menit silakan, Kak. Diketik. Saya izin di chat lagi ya, Pak. Ya, di chat room nggak apa-apa. Silakan, Kak. 4 menit ya. Mana itunya? 52. Kita stop. Linknya mana ya? Di link apa di mana link? Mana punya aku? Tahu. Apa ya tadi itu punya saya itu ya? Lupa. Tentang apa ya? Dasar pikun. Tadi itu apa yang harus saya lakukan? Ya. Aduh, ya ini aku mau. Aduh. Tulisannya mana nggak kelihatan semua. Mau digedein nggak bisa ya? Yang harus dilakukan dalam 2 menit lagi. Wah, makin lihai nih kayaknya nih. Kamu pakai Ciat ke sana. Ya, hari juga. Kenapa emang? Masuk.
Baik, Kak, sudah 14.52, pas ini, pas 4 menit. Saya minta Kak Ima mengomentari, bisa baca nggak Bapak? Nggak bisa ya? Mengomentari punya Kak Murino. Udah selesai belum Murino? Kak Murino. Kak Murino ada? Wah, masih ngetik aja ini. Oh ya Pak. Nggak ada. Siapa? Cok. Silakan dibacakan biar Kak Fatima menanggapi nanti. Baca punya Kak Murino. Memberikan pengertian. Oke. Pertama, bertindak memberikan kata-kata atau melontarkan kata yang baik, terus menasehatinya, memberikan motivasi ke anak supaya anak itu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Pada intinya Pak, memberikan motivasi, kata-kata yang baik. Proses pembelajaran ini suatu saat nanti akan sukses suatu saat nanti untuk menjalankan setiap proses yang ia ikuti. Mungkin itu sih Pak. Baik, Kak Fatima ada? Ya Pak. Bagaimana menurut Kak Fatima hasil babak 3 yang dikatakan Kak Murino? Apakah sudah sesuai atau ada tanggapan lain Kak Fatima? Silakan. Iya ininya ya. Itu Kak Murino itu baca siapa ya Pak? Baca beda sendiri. Oh, ini sendiri. Soalnya tampilan saya kan nggak ngebuka ini Pak, refleksi yang Bapak kirim ini Google dokumennya. Ya, makanya saya bacakan tadi. Iya. Gimana? Itunya itu. Tanggalnya. Ya. Kertasnya. Ini tanggal merahnya dah. Senin lah. Iya benar. Gimana Kak? Oh enggak lah Senin, lebih panjang. Sebentar Pak. Iya. Soalnya Senin libur. Iya ini Pak. Share screen-nya di sini. Bisa digedein sih. Tanggapi saja Kak. Iya. Benar sih Pak, untuk menindak atau mengingatkan murid, apalagi yang fase A itu harus benar melalui memberikan motivasi kata-kata, terus memberikan nasihat yang lebih halus atau lembut untuk membujuk agar si fase A ini di kelas 1 ini mengerti bahwa dan memahami kalau halnya untuk keluar sekolah atau masih belum masih belum betah untuk tetap di sekolah, yang sering keluar sekolah itu harus perlu banyak diberikan motivasi dan dinasehati itu Pak. Benar Pak, tanggapannya itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Kak Fatima. Baik, kakak
banyak sekali yang kita sudah ambil bagian di hari ini. Kita langsung kepada slide selanjutnya. Ya, gimana? Enggak, Pak, lagi ngomong sama anak. Oh, Kaju bisa di-mute dulu nanti supaya saya tidak GR. Iya. Lupa agak dikecilin, agak dimati. Oke, nggak apa-apa. Baik, Kak. Bapak kita sudah, ya, bahwa beberapa makna apa yang bisa disimpulkan dari 2 refleksi babak sebelumnya. Gambaran tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Dan poin ketiga adalah apa yang saya lakukan sebagai guru PJOK selanjutnya. Untuk poin 1 sudah dijawab oleh Kak Fatima. Untuk poin 2 nih, seperti apa gambaran yang di kepala kita tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Bisa bantu saya? Siapa yang bisa? Silakan langsung unmute dan berkata. Poin 2. Boleh? Saya coba. Tadi Kak Fatimah sudah. Boleh Kak Sidik? Ada Kak Sidik? Ada. Silakan Kak Sidik. Bagaimana Kak Sidik? Gambarannya adalah guru PJOK yang dinanti-nantikan kehadirannya di depan peserta didik dengan penuh pengharapan dan penuh kasih sayang tentunya Pak, sehingga terjadi timbal balik antara guru dan peserta didik yang saling memberi dan menerima dan memberi. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih Kak Sidik. Tolong bantu aja selanjutnya itu nomor 3. Apa yang akan kita lakukan atau yang diubah nih pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Bisa dibantu oleh Pak Imam. Silakan Kak Imam. Ya, terkait di poin 3 mungkin saya pribadi ya Pak Fasil terkait dengan sebagai guru PJOK apa yang akan dirubah ya memang terkait dengan kedisiplinan terkait ini administrasi. Sekarang itu memang saya pribadi ya merasa memang administrasi itu sangat luar biasa tuh. Jadi dibebankan administrasi ya mudah-mudahan karena memang dari SD kurang lebih 13 tahun sekarang pindah ke SMP ini amat terasa nih. Kalau di SD paling kalau akreditasi doang, pengumpulan administrasi, perangkat pembelajaran dan lain-lain. Tapi kalau di SMP memang itu harus dipersiapkan begitu. Mungkin itu sih saya kalau di di PJOK ya. Baik. Kita berikan aplaus dulu kepada Pak Imam, Kaju, dan Kak Fatimah yang telah memberikan gambarannya. Baik, selanjutnya adalah penutup pada hari ini adalah mari kita refleksikan kembali hasil kita hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan tulisan refleksi di masing-masing babak yang ada? Bisa Kak Dani dibantu? Ada perbedaan kah? Kak Dani? Tes. Aduh nge-lag ya. Ini. Maaf Pak, ini Pak. Kenapa? Silakan. Bisa kan? Laptopnya nge-lag. Oke. Lag dulu. Nah, udah nih. Nah, apakah bagaimana? Ya menurut saya dari tulisan refleksi yang dituliskan oleh saya dan teman-teman mungkin terdapat beberapa perbedaan ya Pak ya. Ya. Nah, dari segi permasalahannya, segi perasaannya dan cara menanggulanginya seperti itu. Jadi mungkin sudah baik semua ya Pak ya dengan kejadian yang dialami masing-masing teman-teman yang ada di sini. Tentunya berbeda.
Perbedaan ya. Baik. Poin kedua, jika refleksi yang kita buat ada yang menilai kira-kira apa pentingnya refleksi. Kak Rudi bisa dibantu, Kak Rudi? Poin 2. Iya Kak, izin menjawab. Pertanyaannya, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi. Refleksi itu tetap penting dilakukan meski tidak dinilai, karena dengan refleksi kita bisa mengingat mengingat pembelajaran yang telah kita lakukan sudah baik atau belum, dan semua pembelajaran yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai dengan keinginan pemangku kebijakan. Dalam hal ini kan Kemendikbudristek, dan kita pun sudah mendapatkan dari tahun 2021 dari kurikulum Merdeka, apakah sudah berpihak kepada murid yang kita lakukan. Jadi refleksi ini tetap penting dilakukan walau tidak dinilai oleh siapapun. Kita sendiri yang menilai apakah sudah sesuai dengan kaidah kurikulum Merdeka atau belum, sudah sesuai kita mengajar berpihak dengan murid, memberikan pembelajaran yang bermakna atau belum ke murid. Kita bisa menilai itu dengan diri sendiri. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Rudi. Luar biasa. Selanjutnya, apa yang kita lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Kak Rauf, silakan. Siap. Silakan Kak Rauf. Ya, terkait tentang penulisan refleksi ini, yang pertama kita akan berinovasi terus untuk melakukan refleksi itu guna sebagai pedoman pencapaian juga kepada siswa, difailkan untuk dijadikan sebagai pedoman pencapaian tahap berikutnya. Selalu berinovasi bagi kami guru PJOK dan selalu menjadi yang terbaik, mungkin bisa menginspirasi kepada peserta didik. Iya. Oke. Baik, luar biasa Kakak. Hari ini kita udah belajar refleksi Kak. Refleksi seperti tadi, ternyata kita semua mampu dan bisa. Tidak lagi malu-malu, takut salah, apalagi khawatir benar. Semua udah kita ungkap, kita unggah, dan bahkan ada yang mengoreksi pun sebenarnya tidak penting, kata Kak Rudi tadi. Walaupun nggak dikoreksi nggak apa-apa. Kenapa? Refleksi itu kita tahu adalah yang buat kita sendiri. Seperti itu. Perlu kita merefleksikan diri, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang akan kita perbaiki kemudian hari. Tentunya, masukan rekan sejawat, masukan teori, masukan dari hal-hal yang mendasari pengalaman, semua sudah masuk dalam teori 5 tadi. Jadi gunakan 5 hal tersebut untuk merefleksikan diri kita sendiri. Seperti itu Kak. Pada akhir seksi ini, kakak adalah mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya dan menghasilkan 3 tulisan refleksi. Kakak-kakak, pastikan kakak-kakak nanti setelah ini membuka LMS. Di sana ada elaborasi. Kak Murino tadi nanya, kok saya nggak bisa masuk? Karena ada tahapan-tahapan yang dulu dari Kak Marino. Pastikan setelah ini iseng-iseng bisa atau pulang sekolah atau pulang di rumah nanti malam habis ngajar Kak Imam bisa dibuka. Apa tugas kita hari ini? Dibaca dan diulas. Sekali lagi bahwa kita di pertemuan Pokok Kaya ini hanya memberikan ulasan, tetapi materi dan teori benar-benar oleh kakak-kakak dipelajari dan diisi kuisnya. Seperti itu Kak. Hari ini terima kasih, dan sebelum saya akhiri tentunya kita harus mengetahui bahwa siapa? Oke. Saya agak bingung ya. Kemarin aja ngisi banyak. Karena hilang jadi diisi banyak kemarin. Waju. Bujuk dulu. Waju. Moodnya bujuk mood. Hasilnya lagi. Udah. Baik Kak, seperti itu. Kita menyadari bahwa hari ini kita mempelajari refleksi. Kita mengetahui bahwa setiap individu memiliki tantangan dan hambatan. Mari kita coba sama-sama atasi melalui 5 teori yang kita pelajari, bahwa adanya kepentingan-kepentingan yang ada
mana tadi 5 item ya, ada penguasaan materi, proses pembelajaran, aktualisasi diri, dan yang belum kita sentuh adalah integrasi ekologis. Kakak, tadi saya mau mengungkapkan bahwa ada satu hal sebenarnya yang masuk integrasi ekologis, kalau nggak salah itu di pengalamannya Kak Fatimah dan Kak Murino. Di sana ada integrasi ekologis, kita belum nyentuhnya, tapi biarkan kakak nanti membaca sendiri. Apa yang disebut integrasi ekologis? Itulah yang mendasari kenapa kakak meyakini bahwa kita adalah pembelajaran yang spesial di sini. Kita memiliki tugas-tugas yang luar biasa. Bahkan Kak Sidik meyakini tadi ada multi talent di sana, ada multi task ya, sehingga kepala sekolah menugaskan ke guru PJOK lagi. Bukan karena kita mau sebenarnya, tetapi karena kita mampu. Karena kita mampu, kan kita juga tidak melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kakak-kakak. Terus gali dan kembangkan potensi supaya kemauan tadi menjadi sebuah kemampuan. Kemampuan jadi kebermanfaatan. Kakak-kakak sudah lebih dari 90 menit atau 2 JP, saya minta maaf untuk hal itu. Ke depan kita coba perbaiki lagi supaya tepat waktu dimulai dan tepat selesai. Begitu kakak-kakak. Belum diakhiri kakak-kakak, mungkin ada yang disampaikan mengenai materi kita hari ini? Luar biasa. Kak Sidik, mangga silakan. Luar biasa Pak. Luar biasa, mantap. Luar biasa, akhirnya tahu dan agak ngerti dikit, walaupun dalam pengisian di LMS ini kadang-kadang setelah hilang udah ngisi lagi, padahal mah udah terekam gitu ya. Sudah terekam, betul. Ya, yang pertama saya akhirnya bisa paham ini. Saya ini sudah dipanggil guru penggerak 3 kali saya tolak. Angkatan 6, 9, 11. Karena males zoomnya, tapi kalau melalui dilewati kayak begini nyaman-nyaman aja, enak-enak aja ya. Belum diizinkan. Betul. Kak Raup, saya coba kasih gambaran sedikit. Berarti Kak Raup ini luar biasa masih dipanggil lagi. Sekarang Kak, katakanlah kita sebut aja rekan kita yang menolak dipanggil PKG itu nggak bisa dipanggil lagi dalam kegiatan apapun, gitu loh. Bukan karena merasa bahwa tidak membutuhkan pembelajaran sehingga dikasih ke yang lebih membutuhkan. Jadi Kak Raup luar biasa, sudah menolak 3 kali masih dipanggil. Dunia membutuhkan Anda Kak Raup. Siap. Betul. Imam ya, luar biasa sibukannya. Habis ini ngajar Kak Imam nih. Tapi ya itu tadi, kita sama-sama belajar. Kak Fatimah lebih berani lagi speak up. Tenang, nggak ada yang salah di sini. Yang salah adalah kuota dan jaringan. Kak Dani gondongan nggak masalah, Kak Dani ya. Maju, sama-sama belajar. Kak Sidik luar biasa. Kak Murino nggak ada alasan, Kak Murino. Sampai nanti. Mantap. Kak Murino mah mantap. Murino mantap. Selanjutnya mungkin kita panggil ada Kak Erik Indrayana yang belum masuk, Kak Sarjono, Kak siapa saya coba gali di WA grup ya. Kita khawatir bahwa ini pertemuan kedua Kak, masih ada sekitar 15 pertemuan lagi tetap mukanya. Kalau tidak hadir tapi tidak ada kabar, artinya dia alpha, kan beda dengan mengundurkan diri Kak ya. Kayak Kak Nova mengundurkan diri karena hamil misalnya. Ada alasan, tapi kalau tidak hadir dan tidak ada kabar, itu kita khawatir. Mohon dihubungi rekan-rekan kita yang ada di hamil. Japri saja dan diambil. Jangan hamil juga Pak. Bukan pasar murut. Itu ketua mudah-mudahan. Supaya nanti rekaman ini jadi lebih bermakna. Baik, selanjutnya ada yang disampaikan lagi Kak sebelum saya tutup? Cukup. Kak, izin nyampein. Silakan. Paling untuk kan dari Zoom pertama, meeting pertama kan kita waktunya selalu molor ya. Ya. Untuk depannya mohon yang sudah dibuat itu harus benar-benar dijalankan. Kayak contohnya tadi kalau ada yang ngomong, mic-nya belum dimatikan dulu supaya kondusif gitu, seperti itu. Paling itu aja sih saya komentari. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Ada lagi Kak? Azan sudah berkumandang? Cukup. Ya, salat berjamaah yuk. Kalau sudah, kita screenshot dulu. Boleh tersenyum manis? 1, 2, 3. Apa itu? Tuh, si kecil ikut. Ngapain dia? Oke. Ada.
Terima kasih ya Kak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pastikan hidupkan grup dan hidupkan LMS. Selamat jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Kang Rauf. Terima kasih. Gotong royongnya lanjut. Kang Rauf, gotong royongnya lanjut. Wes opo tuh wes. Langsung Kang Rauf. Ntar main ke film ya, karena Ya. aku kesana ke Buja sama Abdul Bahar. Lah iyalah. Gorengan gangger. Karo volley nggak sore nih? Volley nggak? Volley Rod, volley. Oke, OTW ya, jam 5 ya. Yuk. Oh, Oke, saya siap. nggak diajak, Poli. Izin live, Pak. Ya, boleh izin ya. Boleh. Izin Kak Fasil keluar. Keluar kemana pakai? Silakan keluar aja. Saya terakhir mau matiin rekornya. Sayang. Sayang. Tuh. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Permisi ya Pak. Assalamualaikum. Jampi apa Murad?